yang sudah ada di tampilan slide kiri dan kanan. Oke. Dan foto terbaik akan diberikan hadiah oleh speaker kita di akhir sesi. Jadi seru nih. Ulang. Udah ready semuanya? Ready. Oke, kita mulai dari sekarang. W Delta Whiskey DW. Ada yang pegang handphone lagi ya? 1 menit. Oke, kita akan lanjut ke next session. Dan sebelum speaker naik, saya undang naik ke atas. Diharapkan kesediaan teman-teman tidak keluar masuk dari ruangan agar tidak mengganggu ketentraman kelas pada hari ini. Dan langsung saja, seorang sosok profesional yang humble dan tidak segan-segan berbagi ilmu serta pengalaman kepada saya yang berpengetahuan sangat minim di bidang fotografi. Founders dari Win & Co dan Prestige, part of Canon Indonesia Brand Association. Mari kita sambut Bapak Darwin Wu. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin lebih baik enaknya kita lihat sedikit cuplikan ini dulu ya, historical dari saya sendiri. Kenapa saya bisa menjadi seorang fotografer? Ya, awalnya adalah kakek saya juga fotografer. Kemudian papa saya juga seorang fotografer. Sampai ke generasiku, awalnya saya tidak mau menjadi seorang fotografer. Karena apa? Bosen melihat dari kakek sampai papa sampai saya sendiri juga harus jadi fotografer. Malah dulu saya kepengennya jadi orang kantoran. Kalau di zamannya saya itu dulu zamannya film-film Jepang, Korea masih belum terlalu ngetren zaman itu. Jadi film Jepang kalau kerja itu pakai jas, pakai dasi yang keren, terus bawa tas ya, terus uber-uberan dengan MRT ya. Kemudian aku jalanin mungkin sekitar 1 tahun lebih, aku merasa kayaknya passionnya nggak di sana. Setiap pulang kerja aku merasa kayaknya ada tekanan dulu. Saya malah lulusannya accounting ya, ekonomi, jauh dari dunia ini sebenarnya ya. Tapi setelah saya jalanin ternyata mau nggak mau saya harus balik ke dunia passionnya saya sendiri ya. Nah, berarti saya generasi ketiga kalau di dunia fotografi. Oke, setelah itu saya kemudian tahun 2000 itu adalah tahun perpindahan kamera analog dengan kamera digital. Yang di sini ada nggak yang lahir di dunia kamera analog? Ya, 1, 2, ya 3, 4, 5. Ya, tahu nggak apa sih bedanya kamera analog dengan kamera digital? Hasilnya belum langsung tahu, harus cuci dulu. Ya, Analog. hasilnya belum bisa langsung tahu kan. Nah, bedanya kalau digital kan sekali jepret langsung link Instagram selesai gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya zaman analog dulu? Nggak bisa. Ada yang tahu nggak? Kamera dulu itu satu kamera itu filmnya berapa isinya? Ya kan? Hitungannya apa? Lor kan? Jadi kalau misalnya mau motret berapa lor? Ya kan? Nah, saya dari usia SD udah mulai mengikuti kegiatan papa. Jadi kalau Sabtu Minggu nggak ada kerjaan, saya diajak papa untuk motret. Ya, nah motret di sana itu saya cuma dikasih dulu kalau misalnya pesta wedding, ya itu biasanya mereka pesannya per lor. Ya, saya pesen 3 lor.
Saya pesannya 4 lot. Nah, bayangin 3 lot itu kalau dikali dengan 30 ya lebih kurang 100 foto. Benar nggak? Nah, dari 100 foto itu saya harus motret dari pagi sampai selesai acara resepsi. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya kan? Zaman sekarang gimana? Nah, ya. Zaman sekarang yang penting 64 GB masukin jepret 3000 lembar. Setelah itu baru pilih 100 lembar. Nah, jadi bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang adalah ini. Ya. Nah, selain itu ada lagi nggak yang tahu bedanya zaman analog dengan zaman digital apa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak ada filter. Zaman sekarang kalau misalnya kita pakai kamera bisa setting preset nggak? Preset mau warna apa? Zaman dulu nggak ada, ya kan? Adanya apa? Filter yang kalau misalnya mau bola-bola kita ada filter yang dipasangin di depan, terus hasilnya langsung bola-bola, ya kan? Nah, yang videografi tahu itu, soalnya zaman kita dulu itu, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya motret beauty shoot itu, oh saya maunya belakangnya blur. Oh ada itu filter yang dipasangin langsung belakangnya sedikit blur, orangnya yang nyata ya. Nah jadi itu adalah beberapa case kecil bedanya kamera analog dengan digital. Oke, kita lanjutin. Ya. Jadi di tahun 2000 itu saya kembali ke Medan. Dulu saya di Jakarta. Ya, pada saat saya kembali ke Medan itu adalah tahun perpindahan antara analog dan digital. Ya, nah di saat itu yang punya kamera digital di Medan cuma 2 orang. Kalau teman-teman tahu yang namanya Bang Andi Lubis, tahu? Ada yang tahu? Ya, dia adalah senior fotografer di Analisa. Dia paling senior kalau di Kota Medan ya. Dulu dia adalah senior fotografer. Sekarang juga sudah pensiun dari Analisa. Ya. Nah, dulu saya cuma bisa sharing dengan Bang Andi. Saat itu saya cuma punya kamera Fuji keluaran pertama kali. Ya. Itu juga baru 2 megapiksel, bayangin. Kameranya cuma digital tapi kualitasnya cuma 2 megapiksel. Nah, di saat itu yang udah biasa pakai manual tiba-tiba disuruh pindah ke digital, puyeng. Ya, orang tua juga puyeng. Jadi teman-teman papa satu letting semua stres karena harus belajar komputer lagi. Ya kan? Nah, dulunya yang sering masuk ke kamar gelap, cek gantung, cek gantung. Enggak, udah kuno katanya. Sekarang modelnya udah main printingan. Mau nggak mau orang tua belajar lagi komputer. Megang laptop aja nggak ngerti. Gimana mau belajar ini? Nggak room, ya kan? Nah dari sana kita belajar lagi. Ya, mumpung di saat itu umur saya masih 20-an, masih bisa lah cepet-cepet ngikutin dulu. Belajar dulu nih sistem perpindahan antara analog dan digital, ya. Oke, ini karya foto saya pertama kali. Saya motretnya portrait, ya. Nah, di sini saya kalau motret itu mungkin karena dulu di kamar gelap dengan bareng papa, jadi kalau setiap jam 9 malam kita udah masuk ke ruang gelap. Nah, di sana itu kita processing film. Nah, di sana itu mungkin karena sudah terbiasa melihat apa yang namanya sisi gelap dan sisi terang, mau nggak mau saya terbiasa memotret. Saya sukanya harus ada sisi yang terang dan harus ada sisi yang gelap. Setelah itu saya kepengennya kalau motret itu kalau bisa chemistry-nya harus dapet. Ya, dan foto itu bagi saya dulu masih sering zaman filter, saya juga jarang sih pakai filteran. Karena apa? Karena saya tahu
foto yang bisa timeless itu adalah foto original. Bener nggak? Indomie geprek, Indomie ini, Indomie itu, jatuh-jatuhnya juga cari yang paling tradisional, yang paling enak juga. Ya kan? Nah itu, jadi dari sana saya senangnya motret kalau bisa cari yang timeless. Ya. Nah, setelah saya banyak berkecimpung di dunia pemotretan, kebetulan dulu di Jakarta setiap Sabtu Minggu bingung mau kemana, diajak teman Darwis Triadi ke studionya. Zaman itu Agnes Monica masih kecil-kecil, masih ABG ya. Jadi kalau di studionya itu semua kumpulan artis-artis. Jadi melihat artis juga udah biasa. Ya, karena kalau di Jakarta artis dengan gak artis itu sama aja levelnya. Di daerah aja artisnya udah langsung berbeda. Ya, tapi kalau di Jakarta biasa aja. Oke, setelah motret, nah, motret selain timeless apa lagi? Buat gebrakan yang berbeda. Ya, out of box. Jadi kalau misalnya zaman sekarang, zaman dulu ya mungkin kompetitornya nggak terlalu banyak. Ya, dulu kita motret mungkin kompetitor kita 10. Nah sekarang setiap nambah hari nambah fotografer, bener nggak? Bagaimana supaya Anda bisa outstanding dari semua fotografer yang ada di Kota Medan misalnya? Nah, buatlah karya-karya yang bisa membuat Anda lebih menonjol dibanding karya-karya fotografer yang lain. Itu tipsnya. Ya. Nah, saya mungkin kembali lagi. Ini ada tahu motretnya gimana nggak? Ya, baring di lantai, fotonya dari atas. Bayangin habis motret ini si balerinanya cari tukang kusuk. Ya, karena dia harus mengekspos dirinya lagi balerina, tapi lagi tiduran. Susahnya setengah mati. Kalau aku mah gampang aja, tinggal tiduran. Ya kan? Yang paling susah adalah balerina. Ya. Nah, itu. Tapi sejak saya munculin karya ini, dulu kita belum ada yang namanya Instagram. Adanya cuma BBM ya. BBM zamannya dulu. Ya. Habis itu paling ngetren juga Facebook. Facebook pertama kali masuk. Ini karyanya saya uji cobalah, sign up, kemudian masukin karya ini. Nah, tanpa sengaja, hanya karena satu foto ini, saya langsung dikontak oleh agensi artis dari Belanda. Hanya karena Facebook, hanya upload, kemudian saya disorot, bisa nggak motretin untuk cover albumnya artis kita? Oh, dengan senang hati, ya kan? Nah, itu aja bahasa aku nggak ngerti, bahasa Belanda gimana sih ngomongnya? Ya kan? Pada saat jumpa nggak ngerti deh, cuma pakai bahasa tubuh, kiri kanan ya. Kita motret, itu sebelah kiri before, ya before-nya kita lihat angle-nya kira-kira angle mana sih, sisi kiri atau sisi kanan. Bedanya kalau misalnya bule Eropa, shape wajahnya udah bagus, ya. Ketemu Chinese, matanya sipit, ya, tembem. Nah, terus banyak deh kelemahannya. Tapi ketemu beberapa ras atau karakter, kita jadi belajar ternyata motret orang itu kita harus tahu angle-nya yang terbaik di mana. Nah, zaman dulu itu kalau model kita motretnya nggak tahu kok angle-nya yang terbaik di mana. Benar nggak? Artis dulu ya, kecuali dia udah sering berhadapan dengan kamera,
dia tahu pipi sebelah kiriku yang bagus. Ya kan? Coba zaman now. Ya kan? Kalau kita tanyain, kamu angle-nya paling bagus sebelah mana? Coba saya tanya salah satu. Ya. Menurut kamu angle kamu paling bagus sebelah kiri, kanan atau kanan? Sepertinya kiri. Udah tahu. Ya? Anak. Kanan. Ya. Anda bilang kiri ya. Bapak bilangnya kanan. Ya. Gimana kalau kita coba? Ya. Oke. Kita buka ya. Naik ke atas panggung. Kita coba. Ayo. Ya. Gampang aja. Kalau dulu kita motretnya kan pakai kamera. Harus tes angle, ya kan? Zaman sekarang handphone aja udah ketahuan kok ya angle-nya kiri apa kanan ya. Oke. Namanya siapa? Tepuk tangannya buat Alvin. Alvin akan mempraktekkan kalau motret yang ini siapa namanya? Jenis. Ya, angle Jenis itu menurut Jenis sebelah kirinya yang bagus. Menurut Alvin sebelah kanannya yang bagus. Oke, kita uji coba. Kira-kira yang kerennya kiri apa kanan? Kalau orang yang motretin selalu jelek. Kalau selfie tetap bagus ya. Oke, kita coba dua-duanya ya. Oke, kita coba kalau difotoin orang gimana, selfie gimana ya. Oke, sip. Lihat kamera apa enggak nih? Nah. Santai aja. Lagi pikirin nanti malam makan apa. Oke, ini adalah Dari kiri. pipi kiri. Dari kanan. Pipi kanan. Ini kan ini Pipi kiri. Oh, ini kiri. Nah, oke, kita coba yang kanan. Oke. 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 So, Darwin yang menilai ini Ya. dari kanan, Ini kanan. ini dari kiri. Ya. Yang lebih bagus yang mana? Oke. Oke, ini yang versi difotoin Alvin. Ya. Sekarang versi selfie sendiri tuh. Baru kali ini kan selfie dilihatin 300 orang. Udah, oke. Iya. Kita lihat bersama. Dari kanan, Ini dari kiri. ini dari kiri. Sebenarnya bukan kiri, ini tengah sih. Tengah. Sikit. Oke, ini kanan, Ini kanan. ini kiri. Ya, oke. Jadi nanti handphone ini boleh nggak ya dipasing ke teman-teman kalau mau lihat sebentar? Ya, oke. Tapi jangan dibawa pulang ya handphone. Ya. Oke, nah di sini ini foto Alvin Yang dari kiri. yang dari kiri. Oke, ini kiri. Bisa lihat semua ya. Ini dari kiri. Oke. Yang satu lagi dari kanan. Lebih bagus mana nih? Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Kita tanya pakarnya tuh, mumpung ada Miss Universe datang ke sini. Really? From the right side. Ya, From the right side. kanan ya. Kanan. Ya, kanan. Sebenarnya kalau selfie tadi kan dia bilangnya kiri-kiri, Tapi lurus. lurus. Padahal kalau dia nggak lurus, kalau namanya selfie dibalik nggak, rotate nggak, Oke. ya kan? Harusnya kamu merasanya kiri, ternyata itu adalah kanannya kamu, gitu
Jadi applause buat Alvin ya. Gile zaman sekarang ya. Lihat dari belakang aja tahu loh. Enggak, soalnya tadi dia ngobrol kan, nengok ke kanan kan. Oh, udah tahu ya. Itu kalau mata fotografer seperti itu tuh ya. Jadi hanya lihat sekejap aja dia udah tahu best angle-nya di mana ya. Oke, nice. Nah, jadi motret yang penting tadi apa aja? Timeless, kemudian bisa out of box, kemudian harus tahu best angle seseorang itu seperti apa. Zaman sekarang gampang. Kalau zaman dulu kita benar-benar harus mempelajari. Zaman sekarang gampang, tinggal tanyain aja. Biasanya kalau difotoin sukanya sisi kiri apa kanan? Rata-rata 150% bisa menjawab. Kamera Fuji boleh nggak dibuang aja ke laut? Loh kenapa? Ini saya hadiahin aja deh kamera Canon yang terbaru. Tapi fungsinya adalah saya diminta untuk memperkembangkan Canon jauh lebih luas. Nah, jadi ini adalah kamera Canon pertama yang saya terima dari Canon. Ya, lalu kamera ini nilainya 75 juta. Ya. Jadi kamera Fuji itu dulu juga paling sanggup beli pun 10 juta pada saat itu. Ya kan? Dikasih 75 juta beserta semua lensnya. Canon se-Asia Tenggara di saat itu. Ya. Ini adalah karya saya di tahun 2000. Jauh, udah lama. Sekarang udah tahun berapa? 2019. Ya, udah ada 19 tahun. Tapi saya merasa foto saya masih oke-oke aja sih, masih bisa bertahan di zaman sekarang. Jadi nggak merasa ini fotonya udah jadul nih, udah lama sekali. Karena apa? Poin pertama tadi timeless. Motret konsep yang timeless itu sampai ke anak cucu, foto kita masih tetap bisa bertahan. Ya. Nah, setelah itu mulai dilirik. Saya diminta untuk memotretkan cover albumnya Ashanti pada saat itu. Ya. Simpel aja. Motret ya. Nah, motret artis itu susah nggak? Bagi saya sih susah sih. Nggak susah motretnya, susah prosesnya. Nah, yang susah itu apa? Waktunya. Mereka cuma punya waktu 5 menit, kadang 3 menit ya. Saya cuma waktu punya 2 menit ya. Turun dari konser, biasanya di belakang kita udah lagi background untuk motret. Jadi nyampe langsung kamu harus tahu angle dia yang terbaik itu di mana. 2 menit, 3 menit harus bisa mendapatkan foto itu, habis itu dia kabur. Nah, susahnya di sana. Tapi kalau seluruh pose, rata-rata semua jago pose. Kalau artis 5 menit, 1 menit aja dia bisa langsung 30 pose dikeluarkan. Ya, kita aja yang sibuk ganti lor kalau zaman dulu ya. Kalau zaman digital udah aman. Ya. Oke, setelah itu berkembang jadi teman. Sering ngopi bareng, hangout bareng, ya. Dan Anang juga ditarik masuk ke Canon Community di bagian artisnya. Jadi tugasnya Mas Anang dia membawa brand Canon di dunia artis di sini, ya. Kemudian saya terlibat bekerja sama dengan RCTI. Dulu TV-nya kan paling keren RCTI, ya kan? Weddingnya Anang Ashanti lah salah satunya wedding yang tanpa mengeluarkan budget pada saat itu, free semuanya, dapat uang lagi, ya. Dia jualan live semuanya, ya. Jadi dari cateringan ini itu semuanya ada yang sponsor, nggak bayar, dapat uang lagi, ya. Oke. Nah, motret artis susah nggak kerjasama dengan RCTI? Susah banget. Susahnya karena apa? Banyak blockingannya.
buat media level grade A, grade B, grade C dipisahin semua. Radius 5 meter, radius 1 meter, radius ini itu semua dipisahin. Nah, di sana itu kita sudah tahu bahwa kita masuk ke zona mana. Lensa yang kita miliki itu harus lensa apa? Gak bisa sembarangan deketin artis atau sembarangan lalu-lalang ya. Nah, itu etika. Di sana kita belajar etika. Di sana mungkin ada sekitar ratusan fotografer yang ada di sana, ya kan? Tapi kita nggak boleh saling menghalangi karya sesama fotografer. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Zaman sekarang biasanya kalau di weddingan, dia kalau misalnya pesen 4 vendor yang berbeda aja, di sana berantem itu biasanya, ya kan? Saling menghalangi. Tapi kalau di Jakarta beda, profesional banget. Jadi sebelum mulai dikumpulin di semua vendornya. Oke, yang daerah sini nggak boleh di blocking ya, daerah sini harus ini ya, daerah ini harus ini. Hasilnya buat apa? Karya kita itu semua bagus, angle-nya aja yang beda-beda, ya kan? Nah kalau di sini beda, siapa yang merasa dia utama? Kalau bisa aku tutupin aja, ya kan? Kalau bisa belakangku juga buka coba Batman, ya nggak bisa ngomong, ya kan? Nah itu bedanya. Oke, 2008 saya mulai buka, coba-coba deh iseng-iseng buka studio foto sendiri ya. Dulu papa motretnya lebih ke wedding day ya, acara untuk hari H. Nah di zaman saya itu saya uji coba motret wedding day itu reportnya sebelum married orang merasa gengsi. Saya pesen yang 30 lot misalnya, habis wedding 1 minggu hilang, nggak bisa lagi, mau cari siapa pun bingung ya. Nah papa banyak bad debts di sana, yang hutang-hutang seperti itu sering dialami. Jadi saya merasa kayaknya saya nggak mau deh nerusin jalur papa, mungkin saya kembali sedikit, saya buka studio sendiri. Nah di sana saya belajar motret genre yang beda-beda ya. Saya ada motret maternity, newborn, food ya, wisuda, family, prewedding, anak-anak. Dan di sana saya merasakan bahwa setiap genre punya tantangannya masing-masing ya. Kita bisa belajar melatih kesabaran ya. Motret gini aja pasti melatih kesabaran ya. Kemudian sisanya banyak sih yang bisa kita pelajari ya. Oke. Next. Setelah saya buka, tawaran mulai makin banyak kembali. Karena apa? Yang mulai sekolah di luar negeri pada balik ke Indonesia, mau nyari fotografer yang lifestyle-nya sekarang udah sama dengan di luar, gak ada pemain. Jadi mau dibilang saya gak ada kompetitor bisa ya. Nah dari tahun 2008 keliling dunia aja kerjaanku, motretin ini ke sini ya, motretin ini ke Singapura. Nah, saya belajar apa? Setelah saya jalani, saya belajar personal karakter masing-masing couple. Ya, ada couple yang cowoknya nggak suka difotoin, ya kan? Ada couple yang ceweknya narsis luar biasa, ya. Itu saya udah temuin. Jadi pokoknya kalau Jepang ngobrol aja tuh udah tahu nih, ini tipikal A, B, C, D, nggak tahu lah sekarang. Karena apa? Jam terbang nggak bisa dibohongin ya. Nah, ini seumur hidup aku motretin couple ini paling keren dulu. Ya, kerennya apa? Hari ini motret jam 10, jam 8 dia baru beli baju. Ya kan? Belinya nggak di meja lagi, kita motretnya di Singapura. Jam 8 dia baru bawa saya ke konser. Kamu bantu aku dong pilihin baju apa yang cocok. Langsung masuk ke showroomnya, tinggal pilih, oke, bayar pun asistennya yang bayar, dia tinggal jalan aja. Ya, nah ini luar biasa. Saking luar biasanya, Singapura kan online kan, kita udah booking nih jam 10 makeup,
jam 1 harus motret konser pertama, jam 3, jam 5, jam 7, ya kan? Kita terlambat nih motret di ini Buddha nih, sewanya 7 juta. Telat 1 jam, nambah 7 juta. Oke bro, santai, bayar terus. Ya, sama sekali ya, enjoy aja gitu. Walaupun telat, orang Medan kan udah terbiasa, ya kan? Oke, nah ini lebih seru lagi. Aku dibawa ke kampus Oxford, ngurusin izinnya aja 1 bulan. Itu juga kamu harus memang alumni Oxford. Jadi dua-duanya alumni Oxford. Mereka cuma pengen motret di kampusnya dia aja. Setelah masuk, luar biasa, kampusnya kayak Harry Potter, sama seperti yang di film-film. Ya kan? Nah, di sana ya kita enjoy aja 3 hari di sana. Nah, belajar banyak tentang budaya dari London. Ya. Oke, ke Melbourne ini. Ya. Terus Maldives. Ya, di Maldives aku baru merasakan nginep di kamar yang hotelnya 30 juta 1 malam kayak gimana. Ya kan? Kalau bisa pun gak usah keluar dari kamar, saking mahalnya. Ya, itu kamarnya underwater, jadi kamu bisa lihat ini ikan hiu berseliweran di sana. Ya, nah itu. Terus mau ke, kalau misalnya kita nyampe ke Maldives, biasanya kan seperti apa sih rasanya? Nah, kalau di Maldives itu nggak punya taksi, taksinya yaitu kapal pesawat. Ya, nyampe di bandara ke hotelnya itu pulau-pulau kecil semuanya. Kita harus naik pesawat seperti itu. Ya, oke, ini Melbourne juga. Nah, ini kita mau ke di Shanghai. Yang ini juga klien itu juga lucu. Ini bukan orang Medan, orang Makassar. Dari Makassar aja bisa kontak, hanya medsos. Ya, the power of medsos itu sangat penting. Ya, ini mau propose saja dia gemetaran. Ya kan? Itu zaman dulu. Zaman sekarang settingan enggak? Rata-rata settingan, ya kan? Zaman dulu itu mau propose saja nih, sampai kliennya narikin saya masuk ke bar, pesen apa? Biar kalau dia minum air keras itu biar nggak nervous, nggak gitu kan? Ya, minumnya sampai 7 shot. Itu juga nggak mabuk. Ya, saking takutnya dia, saking takutnya. Pokoknya ini kalau aku pas keluarin cincinnya tuh harus cepat motret ya, nggak bisa diulang katanya. Iya. Kita motret ya. Habis itu ya ini jadi kenangan. Jadi kalau sekarang ketemu, gile ini fotonya bermakna banget nih. Ini itu aku lagi mabuk besar-besaran tuh. Aku juga nggak tahu nih pada saat aku propose ini kuliah atau enggak. Ya. Nah, ini kliennya tadi. Ini nyewa kapal pesiar 35 juta setengah jam. Setengah jam itu pun telat 1 jam, kena cas 5 juta lagi. Jadi sekarang kalau ketemu ini anaknya juga udah 5 tahun ya. Jadi kalau ketemu dia bilang, men, foto ini mahal banget nih, 50 juta nih 1 lembar. Ya. Oke, nah ini kita motret di Jepang juga. Ya. Jadi berkat Canon aku bisa keliling dunia. Tepuk tangan ya. Ini di Santorini. Ya, Santorini asik kotanya. Di sana nyampe, saya tinggal pesan mobil sendiri, bawa sendiri, mau berhenti di mana terserah gua. Nggak ada SIM ya, karena dia cuma 1 pulau kecil aja ya. Tapi di sini sunset, sunrise-nya semuanya luar biasa ya. Nih, ini adalah di Santorini. Ini villanya 1 kamar juga 30 juta, mahal bukan main. Apa bedanya sih ya?
ya dengan Danau Toba ya. Ya kan? Ya, budayanya ya beda. Budayanya beda ya. Kemudian apa? Sebenarnya kalau Danau Toba bisa buat villa-villa seperti ini, hasilnya juga harusnya nggak beda jauh harusnya ya. Tapi karena di sana mungkin penataan pariwisata yang bagus, mau nggak mau berapapun juga dikejar. Waiting list ini harusnya kita nyampainya di hari pertama karena nggak punya kamar, undur sampai dia punya kamar baru kita tiba di sana. Ya, Paris, ya Paris siapa sih yang nggak mau? Impian semua wanita. Coba tanya semua wanita. Pengennya sudah di sana, ya. Bali, ya Bali aku senangnya sunsetnya luar biasa, clear. Nah, setelah itu aku merasakan ternyata medsos ini ajang kita show off, benar gak sih? Ya kan? Sebenarnya dunia wedding itu setelah aku jalani 2 tahun, yang dibutuhkan sebenarnya hanya chemistry. Ya kan? Motretnya sampai terlalu jauh juga sama. Terakhir pulang-pulang berantem cerai. Ya kan? Saya pernah ketemu customer yang suami dan istrinya itu gak satu alur. Ya, di motret istrinya maunya makan ke kafe, cowoknya maunya cepat-cepat segera foto selesai. Terakhir berantem saya di tengah, keluar dari MRT bingung, yang cowok larinya ke sana, yang cewek larinya ke sana, nggak tahu mau kejar yang mana. Ya terakhir nggak mau mereka artis ke kiri, fotografer ke kanan, gimana dia lari supaya bisa cepat selesai. Ya, nah chemistry sebenarnya inti dari sebuah pemotretan pre-wedding. Nah ini lebih cinggu lagi ya. Saya motretnya temanya kawin lari. Ya, ini karena apa? Pengantinnya tomboy sekali. Disuruh manjat pohon juga dia senang sekali gitu. Dia kalau misalnya motret, aku nggak mau yang formal-formal, yang indah-indah, nggak mau. Aku maunya yang ekstrim. Ya udah kawin lari aja lah. Ya kita motretnya kawin lari. Ya. Oke. Kiri, ini kalau saya nggak ngomong kira-kira tahu nggak tempatnya di mana? Jampa, terus ada lagi ya Labuan Bajo, ya ada lagi nggak? Lombok, ya. Oke, yang sebelah kiri itu motretnya cuma di Sabang. Sabang kita bagus, ya. Sebelah kanan fotonya cuma di Danau Toba. Ya, nah, jadi setelah jalanin jam terbang, ya memang nggak bisa dipungkirin, kita bisa tahu sebenarnya di satu ruangan aja kita bisa buat karya yang bagus, ya. Yang penting kamu tahu poin-poinnya. Oke. Ini pengantin chemistry tadi, ya, nggak mau yang dia maunya yang Oke, nah, tren sekarang, fotografer sekarang ya, maunya clean, ya, satu tembok putih clean aja udah bisa motret pre-wedding, ya kan? Zaman dulu kan harus pakai gawat pengantin, zaman sekarang nggak usah, ya. Terus simple, yang penting kelihatan chemistry aja, yang penting kelihatan abangnya sayang saya aja, udah selesai, ya kan? Nah, ini juga pengantin itu yang paling sampai sekarang sering ditolak. Karena apa? Motret dia cuma 5 lembar. Karena suaminya benar-benar nggak suka difoto. Jadi asal dijepret, udah. Ya, jadi ya jadinya cuma 5 foto udah kelar, udah selesai, oke. Nah, 2019 tren Instagram sampai ke puncaknya. Di sini semua orang kepengen explore diri dia sendiri, ya. Dari sana saya mulai keluarin produk baru yang namanya personal branding portrait, ya.
Jadi saya kepengen semua orang tuh punya self portrait yang bagus ya. Kalau saya sendiri juga kepengen foto seperti ini, bingungnya nggak tahu mau minta siapa yang fotoin saya. Makanya di poster itu cuma adanya fotonya yang hitam putih ya. Saya nggak tahu mau minta siapa yang bisa motretin saya. Ya. Nah, bayangin kalau misalnya aku suatu saat meninggal, cocok ya. Ya, kalau foto kita kayak gini kan keren ya. Oke, nah ini saya fotonya cari ke hitam putih ya. Karena saya merasa hitam putih timelessnya yang paling jauh letaknya ya. Foto kakek saya lihat sampai sekarang masih bagus ya, dari tone ya, black and white-nya, mana sisi terangnya, mana sisi gelapnya, mana hidung mancungnya, mana ininya. Jadi yang kalau hitam putih kita harus bisa menonjolkan apa sih plus dari seseorang ya. Ya, ini hitam putih simple. Itu si Helen, artis dari Kalimantan. Itu gampang, cuma berdiri terus dikipas-kipasin jebret dan hasilnya. Nah, ini yang putih. Oke, nah jadi tadi adalah lebih kurang rentetan hasil portfolio itu selama saya berkarya sampai sekarang ya. Oke, jadi ini adalah momen Canon Photo Marathon. Di sini ajang lomba Canon setiap tahun ya. Biasanya diikuti ribuan orang. Dan di sini bisa uji coba kreativitas kita. Yang menang itu dikirimin ke Jepang belajarnya ya. Itu setiap tahun ada. Jadi bagi teman-teman yang hobi ya ikutin aja. Mana tahu menang ya kan. Ke Jepang gratis belajar dapat kamera ya. Oke. Thank you. Berarti kodanya satu foto sejuta kenangan ya? Ya, sejuta boleh lah ya, sejuta. Ya. Oke, ya tidak hanya kodanya saja yang menemani kita pada hari ini. Ya. Kita ada kedatangan Dara Intelijensia Kota Medan 2016, Miss Earth Indonesia juga Miss Earth Indonesia Korawalio 2018, serta Dara Pariwisata Kota Medan 2019 dan second runner up Duta Jepret Putri Sumut 2017. Mari kita sambut Ajifa Jalianis dan Viktori Indah Sari. Baik, sebelumnya selamat siang ya Mas ya. Masih siang, oke selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan ya sudah tertera langsung ya di layar Anda, sudah ada nama lengkap saya Ajifa Jalianis. Baik, dari pertanyaan dari show ini adalah apa perbedaan dari Miss Earth dan juga Miss lainnya ya. Oke, perbedaannya terletak di bagian di mana Miss Earth sendiri adalah we do an action to protect environment. Jadi kita langsung sosialisasi kepada masyarakat dan juga menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia ya. Jadi kita turun langsung untuk mensosialisasikan tentang penjagaan lingkungan sendiri. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Syifa. Dan untuk acara ini Kak, apakah visi dan budaya pariwisata untuk Kota Medan? Oke, terima kasih Ci. Selamat sore semuanya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Triko Didasari. Dan dengan pertanyaan Ci tadi, visi misi ya. Nah, untuk visinya sendiri tentunya mendukung Dinas Pariwisata Kota Medan karena kita Jaga Daerah Kota Medan, Ci. Jadi itu ruang lingkupnya untuk Kota Medan. Seperti itu. Jadi tentu saja visinya untuk mendukung Dinas Pariwisata Kota Medan untuk menjadikan Kota Medan menjadi destinasi pariwisata yang berbudaya dan juga memiliki nilai jual yang tinggi ya, tentu saja. Dan juga misinya tentu untuk mencapai itu semua
mungkin saya sebagai putra-putri daerah atau remaja lebih mempromosikan Kota Medan itu lewat sosial media. Seperti kata Bunda Darwin tadi, benar sekali sosial media sangat berpengaruh apalagi di kalangan remaja ya di zaman sekarang. Untuk itu mempromosikan Kota Medan dengan cara sosial media, kemudian juga tentunya mencintai budaya, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kota Medan yang sangat multikultural seperti itu. Mungkin cukup, Ci. Thank you untuk jawabnya. Next session mungkin kita akan break yang bagi dua ya Bu ya, untuk Kak Jiva dan untuk Kak Jiva dan Kak Kori. Yes. Ya, jadi tadi saya ngobrol dengan Benny, apa sih yang membuat peserta kita bisa menarik? Peserta kalau disuruh dengar aja ya mendingan pulang rumah aja, bener gak? Ya kalau bisa sih ikut interaksi katanya. Oke, yaudah. Kalau gitu saya akan kasih kesempatan kepada dua peserta yang dia boleh live motretin si Jiva dan motretin si Kori. Siapa yang berminat? Atau kita Ada? langsung pilih saja ya Bu ya. Ya boleh kita pilih. Yang tadi yang bisa udah pernah motretin analog siapa tadi? Alvin, selain Alvin siapa? Oh ya, Koko ganteng yang paling belakang kita undang aja ya. Oke, ya. Bapak Oh ya, kita persilakan ke atas. ya. Jadi ini zaman dia udah pernah megang kamera analog ya. Oke, kita ngundang satu lagi yang zaman milenial. Zaman milenial mungkin ini bisa pilih salah satu. Kira-kira siapa yang bisa diajak naik ke atas panggung? Mana nih ya? Cewek boleh kok, cewek. Kami cowok udah ada satu. Oke. Kayak yang Cici yang sana ya. Ini kamera zaman papa dulu, ya. Ya, jadi nanti satu motretin ke arah sini, tapi gak usah motret sebenarnya. Coba kalian mencari titik fokus dari si Jiva dan mencari titik fokus dari si Kori menggunakan kamera analog seperti apa sih cara kerjanya? Ya, udah pernah pakai? Belum? Masih ingat? Ya, jadi kalau kamera analog ISO-nya di sini. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau fokus di depan ringnya ini, ya. Nah, biddingnya juga di sini. Ya, oke. Nah, bayangin kalau misalnya modelnya di sini, kita hanya mau mencari titik fokus saja seperti apa. Ini juga sama. Cari titik fokusnya. Kalau zoom kamera digital gampang kan? Ya kan? Nah, kalau kamera analog ya ini dipanjangin aja kayak tadi. Oke, mungkin di sini satu, di sini satu ya bisa. Hanya mencari titik fokus. Ya. Nah, gimana sih caranya? Kalau dia kamera analog itu biasanya orangnya akan terbagi menjadi dua, ya, sisi atas dan sisi belakang, bawah, ya. Nah, kalau dia sisi atas dengan sisi bawah digabungin menjadi satu garis lurus, maka itu namanya sudah fokus. Bisa? Gak bisa? Hanya diputarin aja, lihat dari viewfinder sampai dia terang. Ada? Dia ada dua garis. Sini. Ya. Yang penting tahu cara fokusnya aja, ya. Nah, di sini supaya ingin tahu apanya, motret di zaman dulu itu ternyata
nyari fokus aja mau berapa lama? Susah kan? Nah, di zaman digital sudah sangat dimudahkan. Ya, oke. Thank you ya atas kesediaannya. Ya, sambil menunggu juga, mungkin Tori dan Jiva bisa di satu tempat, sisanya udah boleh kembali di tempat. Terima kasih ya, tepuk tangan buat berikutnya. Saya undang Alvin yang tadi mungkin sudah terbiasa motret ya. Saya kasih dia dicoba kamera tahun 50-an. Bayangin ini beratnya seperti apa. Nah, ini fokusnya seperti apa? Modelnya dari sini. Bro, modelnya di sini. Jadi titik fokusnya di sini. Kalau ini tangannya menurutnya ya. Oke. Nah, bayangin tahun 50-an nyari fokus lebih susah lagi dibanding yang tahun 70-an. Oke, Pak. Ya, ini uji coba. Jadi kamera tahun 50-an, satu film, satu lor itu isinya cuma 12 lembar. Ya, tahun 70-an itu kamera sekali motret satu lor tadi 36 ya. Nah, jadi berapa kali lipat kemajuannya. Kemudian digital itu lebih memudahkan lagi karena sekali motret kita udah langsung bisa ribuan kali. Lebih praktis ya. Oke. Untuk Kak Jiva sama Kak Tori. Ya, jadi setelah ini kita akan masuk sesi praktek bersama. Sesi praktek bersama, Canon menyediakan 3 unit kamera. Ada Canon RP, ada Canon M100, dan ada Canon M50. Bagi yang pengen mencoba motreting si Tori dan Jiva, itu boleh dipakai ya. Oke, kita mungkin bisa arahkan modelnya satu sebelah sana, di dinding sebelah sana, yang satu di dinding sebelah sini. Ya. Kemudian peserta yang dari sini ke sini itu boleh motret sebelah kanan dulu, yang di sini ke sini boleh motret sebelah kiri dulu. Ya. Kami sampaikan satu kalimat yang akan Anda bawa pulang hari ini, yaitu life is like camera, focus, capture, and develop. It will take another shot. Dan di sesi akhir, di awal acara saya akan menjanjikan pembagian hadiah untuk yang tag ke IG story speaker serta SNL ID. Dan yang menang pada hari ini yaitu atas nama Junia Huang. Kita akan mengundang yang telah memberikan kontribusi pada acara ini, yaitu Bapak Arvin. Boleh di atas panggung. Dan satu lagi, tugasnya